Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam rangka untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita, langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah Al-Isra, yakni surah yang ke-17 ayat yang pertama. Surah ini sebenarnya memiliki dua nama. Yang pertama disebut dengan nama surah Al-Isra, dan yang kedua surah ini juga bernama surah Bani Israel. Dua nama ini sebetulnya ada keterkaitan. Kenapa disebut ada keterkaitan? Karena ini berbicara mengenai dua lokasi yang sebenarnya kita akrabi maksudnya. Dua lokasi itu mengacu pada Masjidil Haram dan yang kedua Masjidil Aqsa. Kalau bicara mengenai Masjidil Haram, ini berkaitan dengan khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan dari tempat yang amat sakral di seluruh permukaan bumi ini. Sedangkan Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang sakral yang kedua, yang merupakan kiblat para nabi sebelum khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakan mereka berasal dari kalangan Bani Israel. Nah, kita mulai dari bagian yang awal di ayat ini. Sebelum memulai sesuatu, sebelum menarasikan sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan kalimah kunci. Kalimah kunci ini sebenarnya kita selalu dawamkan setiap hari, yakni ungkapan subhana, yang secara harfiah maknanya adalah penyucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua bentuk kekurangan, dari semua bentuk kemustahilan. Jadi ungkapan subhana itu secara harfiah menafikan segala sesuatu, apapun saja yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya itu mengurangkan Allah dari semua sifat-sifat yang baik. Tidak ada kekurangan satu apapun. Itu pengertian harfiah dari ungkapan yang saya sebutkan di awal.
Itulah sebabnya kita diajarkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dengan ungkapan ketika ruku kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sementara pada saat sujud kita selalu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bahkan setelah itu kita selalu mendawamkan wirid yang selalu kita baca. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti dalam seluruh kehidupan kita ini selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekurangan apapun yang ada pada diri Allah Tabaraka wa taala. Jadi sekali lagi di ayat ini diawali dengan kalimat kunci seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala mau mendidik kita bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertian tauhid tingkat tinggi. Menafikan Allah dari segala sesuatu yang sifatnya kurang. Ini adalah tauhid yang benar-benar mendasar. Nah, baru setelah itu Allah bicara sesuatu yang sifatnya naratif. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perjalanan seorang hamba yang telah Allah pilih dan itu dinarasikan di ayat pertama ini. Kalau diterjemahkan secara harfiah, subhanalladzi, maha suci dia, yakni Allah yang asra telah memperjalankan bi'abdihi atas hambanya. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua adalah ungkapan bi'abdihi, atas hambanya. Ini kalau kita pahami dari istilahnya, ini merujuk pada satu orang. Tidak merujuk pada banyak orang. Tidak merujuk pada dua orang. Hanya satu orang. Abdun. Dan ungkapan ini tidak ada satupun ahli tafsir dari kalangan generasi salaf sampai yang sekarang yang berselisih paham mengenai siapa yang dimaksud dengan ungkapan bi'abdihi. Mulai kita baca misalnya tafsir yang paling tua yang sampai kepada kita, yakni tafsir Muqatil ibn Sulaiman yang wafat tahun 150 Hijri. Kalaupun kita baca tafsir At-Tabari yang beliau wafat tahun 310 Hijri juga menyatakan hal yang sama. Bahwa yang dimaksud dengan ungkapan bi'abdihi merujuk pada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita baca misalnya yang sederhana tafsir Jalalain. Atau yang lebih lengkap lagi dari penulis yang sama, yakni Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yakni tafsirnya yang terkenal Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Atau yang barangkali kita akrabi, yang juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tafsir Ibnu Katsir. Itu selalu kita bisa baca di sana ketika membahas mengenai bi'abdihi yang dimaksud adalah khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau para ahli tafsir tidak ada satupun ya yang menyatakan bahwa bi'abdihi merujuk pada selain khataman nabiyyin, berarti ini ada sesuatu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan namanya secara langsung? Ada apa? Dan mengapa? Pelajaran apa yang dapat kita petik di ayat ini? Kita tahu melalui ayat Al-Quran itu sendiri. Di surah yang lain, yakni surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 23 insyaAllah. Ya betul. Di ayat 23. Lagi-lagi Allah mengulangi kalimah kunci yang sama. Yakni dengan ungkapan abdun yang para ahli tafsir
juga tidak berselisih paham mengenai siapa yang dimaksud dengan ungkapan abdun itu. Tapi konteksnya bukan memperjalankan hambanya, tapi sang hamba ini yang dipercaya untuk menerima pewahyuan yang paling sempurna berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kita bisa baca di surah Al-Baqarah ayat 23. Dan itu merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau anak sekarang menyebutnya challenge. Anak milenial sekarang menyebutnya challenge. Tantangan yang mustahil semua atau siapapun bisa melakukan itu. Apa ayat yang termaktub di dalamnya? Allah berkata, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Kalau diterjemahkan secara harfiah, tidak ada satupun yang bisa melakukan itu. Wa in kuntum, dan jika kalian, maksudnya manusia, siapapun. Manusia itu dalam kajian-kajian di kampus disebut sebagai animale rationale. Artinya kalau dalam bahasa Arab sama dengan al-hayawanun natiq, binatang yang berakal. Itulah manusia. Jadi yang disentuh adalah nalarnya. Yang disentuh adalah potensi dari sang hamba ini. Manusia itu sendiri. Wa in kuntum, dan jika kalian semua, wahai manusia maksudnya, fi raib, benar-benar berada di dalam keraguan. Raib ay bimakna syak, artinya keraguan. Mimma nazzalna, atas apa yang telah kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami. Kalau di surah Al-Isra, bi abdihi. Sementara di ayat ini, ala abdina. Maksudnya sama, tokohnya sama, orangnya sama. Bahwa abdun yang dimaksud di situ adalah khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi suratin min mithlih, maka buatlah satu yang semisal dengan Al-Quran, walaupun hanya satu surah saja. Jadi Allah menantang siapapun untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Quran, walaupun hanya satu surah saja. Wad'u syuhada'akum, maka serulah penolong-penolong kalian, min dunillah, selain dari Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Sekali lagi ada pesan yang sama sebenarnya. Di surah Al-Isra menyebutkan ungkapan abdun dalam rangka bahwa yang memperjalankan di waktu malam atas hambanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kekurangan apapun pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pesannya adalah tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di surah Al-Baqarah ini mengindikasikan bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa membuat serupa dengan Al-Quran, siapapun orangnya. Jadi sama-sama mengandung pesan yang serupa di sini. Kita kembali pada pembahasan surah Al-Isra. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hamba pilihannya ini dari satu tempat yang amat spesial, yakni minal masjidil haram. Masjidil haram itu apa? Masjidil Haram tentu saja sudah diurai oleh banyak asatid atau guru-guru kita. Lokasinya ada di Makkah Al-Mukarramah. Saya mencoba untuk menjelaskan dari sisi yang lain. Masjidil Haram
Di dalam Al-Quranul Karim terletak di satu tempat yang sebenarnya sudah dinas di dalam Al-Quran, yakni inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya bangunan suci yang ditegakkan di muka bumi ini lokasinya berada di Bakkah. Dan ungkapan Bakkah itu diambil dari kata baka yabki. Arti harfiahnya menangis. Jadi Bakkah maupun Makkah itu artinya tempat tangisan atau tempat menangis. Itu arti harfiah dari Bakkah maupun Makkah. Dan dua nama ini muncul di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dua nama ini muncul dalam Al-Quranul Karim merujuk pada tempat yang sama, yakni Bakkah dan sekaligus Makkah. Arti harfiahnya sama, tempat tangisan atau tempat menangis. Makanya kalau kita punya pengalaman waktu umrah maupun haji, ketika mulai masuk ke tanah suci itu, derai air mata tidak bisa dibendung. Apalagi kalau sudah menempelkan tangan kita di dinding Ka'bah, maka tidak ada seorang pun yang tanpa tangisan. Jadi arti harfiah ini sebenarnya mengisyaratkan apa yang terjadi. Ini bicara mengenai Masjidil Haram. Sedangkan Masjidil Aqsa, kalau dalam Al-Quran disapa dengan istilah Masjidil Aqsa, nama lainnya adalah Baitul Maqdis. Sementara kalau dalam bahasa Ibraninya bukan disebut Baitul Maqdis, tapi disebut Bait HaQodes atau Bait HaMiqdas. Jadi maksudnya sama. Artinya tempat yang dikuduskan atau tempat yang disucikan. Sisa dari bangunan itu yang paling luar disebut dengan istilah tembok ratapan. Kenapa disebut tembok ratapan? Karena setiap orang yang datang ke sana tidak ada yang datang tanpa derai air mata. Itulah sebabnya disebut tembok ratapan. Yang namanya ratapan itu meratap. Yang namanya meratap itu tangisan. Jadi sebenarnya memiliki makna yang sepadan. Bukan hanya itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam membuat grand design bahwa dua lokasi itu sebetulnya refleksi dari apa yang ada di alam surga yang kita kenal dengan istilah Darussalam, rumah yang penuh damai. Di bumi Allah membuat semacam prototipe miniaturnya, dan itu diwakilkan dua lokasi yang berbeda. Masjidil Haram di dalam Al-Quran disapa dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun waturithinin wahadal baladil amin. Yang dimaksud wahadal baladil amin itu adalah negeri yang ada di Makkah Al-Mukarramah, dan di situ ada Baitul Haram, negeri yang aman. Sementara Masjidil Aqsa yang juga disebut sebagai Bait HaMiqdas ataupun Baitul Maqdis itu letaknya di kota yang disebut Yerusalem. Apa makna harfiah Yerusalem? Secara harfiah Yerusalem itu dari dua kata. Yeru artinya rumah. Salem itu damai sejahtera. Arti harfiahnya rumah damai. Jadi Makkah tempat lokasi tangisan yang disebut Bakkah maupun Makkah. Derai air mata tak mungkin terbendung di situ. Itulah disebut sebagai baladan aminah. Sementara Baitul Maqdis disebut sebagai Bait HaMiqdas, kota sucinya disebut Yerusalem, arti harfiahnya rumah damai, yang dalam bahasa Arab sama dengan Darussalam.
Jadi Yerusalem, Darussalam, artinya rumah damai. Itu prototipe apa yang ada di surga sebenarnya. Dan lebih unik lagi, kota yang disebut Darussalam, yang arti harfiahnya rumah damai, atau Yerusalem yang artinya juga rumah damai, itu yang membangun adalah seorang raja sekaligus seorang nabi yang bernama Sulaiman. Sulaiman itu nama Qur'annya. Sementara kalau kita baca di dalam kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, kitabnya non-muslim, disebutkan namanya bukan Sulaiman, tapi Shlomo. Sulaiman, Shlomo. Shlomo itu diambil dari kata Salom. Sementara Yerusalem, asal usulnya dari kata Yeru dan Salem. Shlomo dan Salem itu harfiahnya sama dengan salam. Artinya apa? Damai. Jadi rajanya disebut Raja Damai, yakni Sulaiman atau Shlomo. Kotanya disebut Kota Damai, Yerusalem. Ini grand design sebenarnya. Jadi sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat rancangan besar. Dua kota damai. Dua kota yang penuh damai. Negeri yang aman. Yang semuanya ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalahnya, bisakah kita mewujudkan salam itu? Bisakah kita mewujudkan salam itu di muka bumi ini? Sebagaimana yang Allah cita-citakan melalui prototipe dua kota suci ini. Kalau bicara memperjalankan hambanya sudah dijelaskan banyak, Ustaz. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Tapi apa di balik itu semua? Dan kenapa harus dimulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Kenapa bukan sebaliknya? Masjidil Haram, di situ ada tanda-tanda. Cuma kadang kebanyakan kita ini nggak ngeh. Kalau bahasa Indonesianya apa? Nggak ngeh itu. Tidak paham. Tidak sampai memahami makna di balik sesuatu. Padahal kalau bicara Masjidil Haram itu ada 3 tanda utama. Dan itu mewakili keluarga sebenarnya. Keluarga yang sangat penting dicontoh dan semua diabadikan di dalam Al-Quran. Pertama, kalau bicara Masjidil Haram, pasti kita diingatkan satu ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi di situ disebutkan, dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra yakni Ismail. Ada 2 tokoh yang disebut di situ terkait mengenai Al-Bait. Al-Bait yang dimaksud di sini adalah Bait Al-Haram, masjid yang pertama kali ditegakkan di muka bumi ini. Dan itu merujuk pada 2 tokoh, yakni Ibrahim dan Ismail. Makanya kita di situ tidak lupa, diingatkan oleh Allah sekali lagi. Dan kita yang pernah haji maupun umrah pasti melakukan itu. Apa buktinya? Di situ ada ayat, wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla, atau dibaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan sekedar jejak telapak kaki Ibrahim. Dan kita sudah sholat di tempat itu. Iya. Jawabannya sudah. Sudah pernah sholat di dekat jejak telapak kaki Ibrahim. Masalahnya, kalau kita sudah sholat di dekat jejak telapak kaki Ibrahim,
Sudahkah kita bisa mengikuti jejak kehidupan Ibrahim? Jawabannya kembali kepada kita masing-masing. Di situ ada Hijr Ismail. Dan kita barangkali sudah pernah sholat di lokasi itu, di Hijr Ismail. Persoalannya, sudahkah kita ini, yang anak-anak muda ini, sudah mengikuti jejaknya Ismail? Pertanyaan yang ketiga. Selain bicara mengenai maqam Ibrahim, ada Hijr Ismail. Di situ ada lokasi yang penting juga di sekitar itu, di tempat itu, yakni inna safa wal marwata min syairillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah merupakan bagian dari tanda-tanda syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang haji maupun umrah, berapa kali kita sa'i dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa? Terus begitu, 7 kali. Berapa kali kita lakukan itu? Mungkin sudah berkali-kali. Berarti kita sudah menapaki jejak fisiknya dari Sayyidah Hajar alaihissalam. Tapi sudahkah kita mengikuti teladan hidup Sayyidah Hajar? Inilah persoalannya. Jadi secara harfiah kita sudah lakukan itu. Hampir kebanyakan kita lakukan itu. Tapi sudahkah kita bisa mengikuti jejak Ibrahim, jejak kehidupan Ibrahim? Sudahkah kita bisa mengikuti jejak kehidupan Ismail? Sudahkah kita bisa mengikuti jejak kehidupan Hajar? 3 orang ini mewakili satu keluarga yang diidamkan. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Dan pengabadian ini akan terus berlanjut ila yaumil qiyamah. Namanya saja kita sebut setiap hari. Minimal jejaknya setiap tahun orang berkunjung. Berarti sampai kapan berhenti? Tidak akan pernah berhenti ila yaumil qiyamah. Berarti Allah Subhanahu wa taala mau mengajarkan kepada kita bukan sekedar menapak tilas saja, tetapi sekaligus mengikuti jejak kehidupan mereka. Coba bayangkan, kalau kita manusia laki-laki yang ada di sini, termasuk saya sendiri, kalau bisa mengikuti jejak kehidupan Ibrahim, betapa luar biasa keluarga itu. Kalau istri-istri kita bisa mengikuti jejak kehidupan Sayyidah Hajar alaihissalam, betapa luar biasa keluarga itu. Kalau anak-anak kita bisa mengikuti jejak Ismail, betapa luar biasa keluarga itu. Maka inilah seharusnya yang harus kita fotokopi sebenarnya. Masa kehidupan Ibrahim sudah selesai. Masa kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah selesai. Masa kehidupan Ismail alaihissalam sudah selesai. Masa kehidupan Sayyidah Hajar alaihissalam juga sudah selesai. Tapi sekarang butuh fotokopi mereka. Jadi bukan sekedar dibaca ayat ini, tapi dipahami maknanya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya dari tanda-tanda yang sangat spesial ini. Dan itulah sebabnya Nabi juga pernah berkata, "Ana da'watu abi Ibrahim." Aku ini adalah doa yang dulu dipanjatkan oleh datukku yang bernama Ibrahim. Bagaimana bisa muncul manusia mulia seperti ini? Bagaimana mungkin bisa muncul makhluk yang amat dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan itu berasal dari sulbinya Ibrahim, karena memang ini prototipe keluarga yang memang patut dicontoh. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang spesial, harus dipersiapkan mulai dari awal. Keluarga itu contoh yang paling tepat. Siapa kita ini manusia laki-laki? Siapa kita ini manusia perempuan? Dan siapa anak-anak kita ini? Maka dengan demikian,
ayat ini akan menjadi panduan hidup untuk kita. Nah, sekali lagi, itulah sebabnya, ini aneh sebenarnya, bukan dalam makna negatif. 3 agama menganggap yang namanya Masjidil Aqsa maupun Masjidil Haram itu adalah jejak-jejak dari kenabian. Mana orangnya, siapapun agamanya, yang tidak mengenal tokoh-tokoh yang tadi saya sebut. Semua mereka kenal. Hanya istilahnya saja berbeda. Yang Al-Quran sendiri menyebut dengan 2 istilah, Ibrahim dan Ibrahim, sementara mereka menyebutnya Abraham. Dan itu tercantum dalam semua kitab suci. 3 agama. Masjidil Aqsa juga begitu. Itu menjadi tanda 3 agama. Sampai hari ini. Makanya kalau kita pernah umrah plus Yerusalem, kalau umrah plus Guangzhou nggak paham ini. Tapi kalau umrah plus Yerusalem mesti paham. Pernah sholat di masjid yang ada di Hebron, Masjid Al-Halili di Hebron, Yerusalem agak ke selatan sedikit. Di situ ibaratnya seperti ini. Ini masjid, sebelah sana tempat ibadah agama lain. Di sini masjid umat Islam, sebelahnya batas pintu itu adalah sinagoga. Sinagoga itu tempat ibadah kaum Yahudi, Bani Israel. Sedangkan di sini tempat ibadah Bani Ismail. Bayangkan, Bani Israel dan Bani Ismail, di tengah-tengah di situ ada yang disebut Maqbarah Ibrahim, tempat kuburannya Ibrahim. Yang sebelah sini selalu membaca apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Yang sono sebelah sana hanya dipisah oleh terali besi. Hanya dipisah. Tangan ini kalau kita masukkan di situ bisa saling berpegangan tangan dan saling bisa menatap wajah. Apa yang dikatakan di sana? Mirip, sama. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Elohei Avoteinu, Velohei Avraham, Velohei Ishak, Velohei Yaqub. Jadi menyebutkan nama Elohei Avraham, Tuhannya Ibrahim. Seandainya, ini kita berimajinasi, seandainya Ibrahim dibangkitkan dari alam kubur, dia bisa menyaksikan anak cucunya sedang menyebut namanya. Al-Aqsa menjadi sebuah bukti. Makanya tanda akhir zaman salah satunya berkaitan dengan Al-Aqsa. Kalau kita lihat ibaratnya itu sama dengan lonceng atau jam dunia ini. Al-Aqsa salah satunya. Makanya kita dianjurkan untuk berziarah di 3 masjid utama. 1, Masjidil Haram. 2, masjid yang ada di Madinah. Yang 3, masjid yang ada di Yerusalem. 3 masjid utama ini. Jadi bukan sekedar kunjungan. Kebanyakan kita ini prakteknya itu praktek kulit. Tidak sampai pada makna. Nah, kalau sampai pada makna, luar biasa itu. Keluarga kita bisa mencontoh keluarga yang diabadikan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan cara kita memahami ayat ini, bukan hanya sekedar mengenang peristiwa Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi sekaligus bisa menciptakan yang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkaitan dengan tanda yang Allah letakkan di Masjidil Haram maupun yang ada di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Ada? Ada yang mau tanya? Oh ya, silakan. Ada mic enggak? Enggak ada.
Oh, iya, iya. Oh, ya bagus. Iya, ini pertanyaan yang bagus. Kenapa Al-Quran menyebut dengan sebutan Masjidil Haram? Kalau kita sekarang ini ada yang mengatakan Masjidil Haram, yang terbayang di benak kita itu kan masjid yang besar itu ya, yang sangat luas itu. Kadang kalau kita nggak memberikan tanda sebelum masuk, nanti keluar juga bingung karena begitu luas. Itu yang kita pahami di benak kita era sekarang, Masjidil Haram. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan di dalam Al-Quranul Karim, istilah Masjidil Haram itu bukan kawasan yang sekarang luas itu. Tapi yang dimaksud Masjidil Haram itu hanya Ka'bahnya doang. Ka'bahnya. Jadi bangunan yang ada di tengah itu, yang diselimuti dengan kelambu hitam. Itulah yang disebut Masjidil Haram. Di sekitar Masjidil Haram, tempat kita tawaf itu, dulunya adalah rumah-rumah penduduk. Dulunya. Jadi rumah-rumah penduduk itu bukan disebut Masjidil Haram. Tapi yang dimaksud Masjidil Haram waktu itu hanya Ka'bahnya doang. Makanya kalau dulu sholatnya itu tanpa atap. Hanya di ruang terbuka. Menghadap arah kiblatnya di Masjidil Haram. Jadi kalau disebut Masjidil Haram dalam konteks Al-Quran itu hanya Ka'bahnya. Sementara yang sekarang itu diperluas. Ya, itu Masjidil Haram. Pertanyaan ini nyambung sebenarnya kalau dikaitkan dengan ungkapan Masjidil Aqsa. Nah, kalau Masjidil Aqsa itu yang dimaksud yang mana? Pasti ada yang bertanya juga. Kalau Masjidil Aqsa, jangan dibayangkan itu bangunan yang ada di Yerusalem, yang kubahnya itu kubah emas, hanya itu. Atau barangkali dipahami, ada masjid yang sebelahnya agak ke tepi, yang kubahnya itu agak keperakan. Ada yang salah alamat memahami bahwa itulah Masjidil Aqsa. Bukan. Masjidil Aqsa itu bukan hanya yang di tepi kiri atau yang hanya di tengah. Tapi seluruh kompleks itu yang disebut sebagai Masjidil Aqsa. Dan itu awalnya reruntuhan. Jadi yang di tengah dulu pada masa Nabi Isra, itu bangunan masjidnya yang kubah emas itu belum ada. Yang sebelah kiri yang ada masjidnya itu juga belum ada. Itu dulunya reruntuhan. Yang hanya nampak itu hanya tembok ratapan itu saja. Di tembok ratapan itulah sampai sekarang orang Yahudi kalau sholatnya menghadap ke arah itu. Di baliknya itu Masjidil Aqsa. Jadi bangunannya dulu belum ada. Hanya reruntuhan. Nah, kemudian oleh Khalifah Marwan barulah dibuatkan bangunannya di atas itu. Sayyidina Umar radhiyallahu an itu membangun masjid yang di tepi. Dulu bangunannya sangat kecil, tapi kemudian dirombak oleh Khalifah Marwan menjadi yang megah seperti sekarang kita lihat. Jadi sejak dulu bangunan itu belum ada. Sama seperti bangunan Masjidil Haram yang megah itu juga belum ada. Jadi ringkasnya begitu. Jadi istilah masjid dalam ungkapan Al-Quran, dalam historisnya, sejarahnya, belum berbentuk bangunan megah seperti yang kita lihat sekarang. Udah paham ya? Oke. Ada lain? Ya. Oh ya. Ada dua. Monggo silakan. Mana dulu? Oh, ya. Oh, iya. Ini saya jawab dulu atau ada pertanyaan lain yang nyambung ke sana? Beda. Iya.
Ini pertanyaan kritis ya, tapi harus dijawab. Gini, saya jawab pertanyaan yang tadi. Ini konteksnya sejarah, historis. Kalau ini konteksnya teologis. Ini historis, ini teologis. Ini fakta real, ini keyakinan. Ya. Dua hal ini penting. Antara fakta dengan keyakinan harus dijawab. Saya mulai dari pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah atau fakta. Memang bangunan ketika Nabi itu Isra, yang bagian luar itu tembok ratapan itu yang tersisa. Yang lain-lain itu hancur. Sedangkan tiang-tiang itu juga bagian dari sisa-sisa itu. Tiang-tiang yang seperti pintu gerbang itu ya. Tapi itu tidak utuh seperti semula. Tapi sudah banyak yang rusak. Artinya tiang-tiang itu memang sejak zaman Nabi Isra sampai sekarang itu tidak berubah. Baik tiang-tiangnya sekaligus tembok ratapannya. Minus bangunan megah yang disebut Masjidil Aqsa yang kita kenal. Yang kubah-kubah emas maupun kubah perak. Minus itu. Jadi tiang-tiang itu sebetulnya sezaman dengan zaman Nabi SAW. Artinya ketika Nabi Isra, tiang-tiang itu sudah berdiri. Tapi siapakah yang membangun itu? Sebenarnya yang membangun itu adalah awalnya Nabi Sulaiman. Itu yang pertama. Tapi kemudian diruntuhkan. Runtuh. Siapa yang meruntuhkan? Nebukadnezar. Kemudian dibangun ulang. Siapa yang membangun? Herodes. Herodes, itu saudara kita kaum Nasrani pasti tahu. Herodes. Herodes itu hidup sebelum Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam mendakwahkan risalahnya, bangunan itu sangat-sangat megah. Sangat megah. Tetapi karena Bani Israel menolak beliau sebagai Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, maka Nabi Isa bersumpah. Dan itu tercatat dalam kitab saudara kita kaum Nasrani. Kalau disederhanakan begini. Dia berkata begini. Yerusalem, Yerusalem. Itu dia bicara di hadapan umum. Yerusalem dengan bahasa puitis kalau bahasa kita ya. Yerusalem, Yerusalem. Aku rindu seperti induk menghimpun anak-anaknya. Tetapi kamu menolaknya. Tidak ada satupun batu yang ada di bangunan ini akan tegak selamanya dan semuanya akan diruntuhkan. Itu sumpah dari Nabi Isa alaihissalam. Dan faktanya betul. Tahun 70 Masehi, bangunan itu runtuh total. Hanya tersisa tembok ratapan yang tersisa sekarang. Itu sumpah dari Nabi Isa alaihissalam. Dan faktanya betul. Karena mereka menolak kenabian Isa alaihissalam, akhirnya risalah kemudian dilanjutkan kepada Bani Ismail. Kiblatnya tidak di situ lagi, tapi kiblatnya dipindah di Masjidil Haram. Jadi yang membangun bukan pasukan jinnya. Saya nggak tahu itu cerita dari mana juga nggak ada datanya, nggak ada dasarnya. Tapi kalau merujuk pada fakta historis hanya dua itu. Bangunan itu pernah berdiri tegak. Satu di zaman Nabi Sulaiman, yang kedua zamannya Herodes. Dan mereka punya keinginan untuk membangun tahap yang ketiga nanti. Makanya ini terjadi perebutan. Kalau itu dibangun tahap yang ketiga, sudah kiamat akan terjadi. Karena itu rebutan antara tiga agama ini. Siapa yang berhak? Ya. Jadi tidak ada penjelasan mengenai pasukan dari jin tadi. Pertanyaan ini yang sifatnya teologis. Sebetulnya istilah
kafir ya. Kalau saya sederhanakan. Sebetulnya istilah ini mau di dalam Al-Quran ada, mau di dalam kitab saudara kita kaum Nasrani juga ada, mau di dalam kitab agama Yahudi juga ada. Kalau di luar keyakinannya, kalau Islam menyebutnya, misalnya laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Jadi telah kafirlah orang yang berkata Allah itu salah satu di antara yang tiga. Jadi istilah kafar ada. Istilah kafir ada. Tapi apakah ini adalah istilah yang eksklusif? Hanya ada di dalam Islam? Jawabannya tidak. Nasrani pun kalau kembali kepada bahasa aslinya, istilah kafar itu juga ada, tapi dalam bahasa Suryani. Mereka yang menolak Isa sebagai putra Allah dikatakan hu kafar debra Allah. Dia kafir terhadap sang putra Allah. Jadi mereka yang mengingkari itu disebut hu de kafar. Jadi sama maksudnya. Karena bahasa Suryani dengan bahasa Arab itu mirip. Sementara bahasa Ibrani juga sama. Mereka yang menolak Taurat itu disebut sebagai kafir. Kafir, kafar, kafir, maksudnya sama. Sama seperti orang Jawa dengan Madura kan? Lawang, labeng. Sama kan? Ini istilah yang ada dalam semua agama itu ada. Yang berbeda disebut kafir, kafir, kafar. Ibrani, Arab, Suryani. Kenapa bisa mirip? Karena masih satu keluarga, satu bahasa, induk bahasa yang sama. Kalau Hindu menyebut selain Hindu, ada istilahnya sendiri. Ada istilahnya sendiri yang tentu saja itu menandakan iman yang berbeda. Kalau dicermati sebenarnya sederhana. Kafir, kafir, kafar itu arti harfiahnya sama dengan bahasa Inggris. Cover, to cover, menutup. Menutup dari iman yang ini, berbeda. Makanya kalau bahasa sederhana orang-orang sekarang, kalau dalam Islam lebih populer istilah kafir, kalau dalam kekristenan, di luar kekristenan disebut domba-domba yang tersesat. Jadi kita ini disebut domba-domba yang tersesat, ya nggak perlu marah kita. Selain Muslim kita sebut kafir karena itulah yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana istilah hude kafar de barade Allah. Dia kafir terhadap sang putra Allah. Jadi kalau kita menolak Nabi Isa sebagai putra Allah, kita disebut sebagai de kafar. Jadi kita nggak perlu marah sebenarnya. Karena itu istilah agama. Cuma masalahnya karena kita terlalu banyak mempopulerkan istilah kafir sehingga istilah itu menjadi momok. Jadi kebanyakan orang yang alergi dengan istilah kafir karena barangkali dia belum pernah membaca kitab Peshitta Suryani atau belum pernah belajar bahasa Suryani apalagi belajar bahasa Ibrani, langsung alergi dengan istilah kafir. Itu istilah agama, nggak ada hubungannya dengan istilah politik. Ya, jadi ya itu wajar saja. Tapi kita harus toleransi satu dengan yang lain. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan nanti khusus bicara mengenai istilah-istilah Quran itu, yang tentu saja ini penting untuk dibahas. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.